Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Karena ini sudah nyampe di modul 6, Bu Dona izinkan saya pantun sebentar ya. Dari modul 5 udah selesai. Oke. Main ke pantai, jangan lupa lihat matahari terbenam. Sunset indah, sedap dipandang mata. Akhirnya kita sampai di modul 6. Mari kita mulai diskusi ini dengan hati yang gembira. Oke, Bapak Ibu, izin perkenalkan diri. Saya seperti yang disampaikan oleh Bu Dona, saya adalah Rika Apriani, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2022. Mohon izin share screen ya, Bu Dona ya. Sudah kelihatan, Bu Dona? Sudah? Oke, baiklah. Untuk modul 6 ini yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Di sini kita akan membahas penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Ada 3 kegiatan ya Bapak Ibu. Nanti adalah pemanfaatan sumber belajar digital yang akan saya sampaikan, kemudian menerapkan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital yang akan disampaikan oleh Pak Hamra, dan yang ketiga adalah menerapkan model pembelajaran berbasis radio edukasi dan TV edukasi yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Siti Novi. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber belajar digital. Sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang memungkinkan atau dapat menyebabkan terjadinya kegiatan belajar atau pembelajaran. Di dalam buku Media Pendidikan edisi revisi tahun 2020, karangan Bapak Arif S. Sadiman, bahwa sumber belajar itu dikelompokkan dalam 3 kategori, Bapak Ibu, yaitu orang, guru, dosen, widyaswara, dan sebagainya. Kemudian media, di sini media cetak dan non-cetak. Kemudian adalah lingkungan. Jadi terdapat 3 kategori untuk sumber belajar ini. Dalam survei tersebut juga dikonfirmasi ada 7 fungsi pusat sumber belajar digital, yaitu yang pertama penyimpanan atau collecting, yang kedua pelayanan atau serving, yang ketiga penyajian presenting, yang keempat pengembangan, kelima pelatihan, keenam pembaruan, dan yang ketujuh kita bisa berbagi atau sharing. Kemudian di sini apa saja konten pusat sumber belajar digital, terbagi 2 ya Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan, yaitu konten offline dari eksternal hard disk. Di sini bagi sekolah yang memiliki eksternal hard disk berisi konten offline, kita bisa melihat penjelasan bahwa di sini terdapat 4 menu utama Bapak Ibu di konten pembelajaran offline untuk program bantuan 3T yang telah diberikan oleh Pusdatin Kemendikbud, yaitu konten di sini, kemudian web rumah belajar, kemudian video kurikulum dan buku kurikulum 2013. Kemudian, mohon maaf, oke. Konten offline dari server sekolah yang kedua yaitu dapat menyediakan dalam sebuah server sekolah. Di sini akan kita lihat tampilan konten offline server sekolah berupa koleksi media digital, perpustakaan maya, dan pembelajaran inovatif. Oke, bagaimana fitur-fitur sumber belajar? Nah, di sini rumah belajar seperti Bapak Ibu ketahui, itu adalah portal pembelajaran produk dari Pusdatin Kemendikbudristek yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Nah, kita bisa mengakses layanan rumah belajar ini melalui web rumah belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id, atau kita juga bisa mengunduhnya di Play Store atau App Store. Ini adalah salah satu tampilan dari portal rumah belajar berupa EduGame rumah belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan membahas satu persatu apa itu fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Yang pertama itu adalah sumber belajar. Sumber belajar merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Di sini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang sangat menarik berupa audio, video, dan laman interaktif. Kita bisa mengunjunginya di web berikut ini, yaitu sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Tampak di sini ya Bapak Ibu tampilan dari fitur dari sumber belajar.
Kemudian yaitu kelas maya. Apa itu kelas maya? Yaitu sebuah LMS atau Learning Management System yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual atau tatap muka antara guru dan siswa. Kita bisa mengaksesnya yaitu di kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Berikut ya Bapak Ibu tampilan dari fitur kelas maya pada portal rumah belajar. Saya lanjutkan, apalagi fitur dari rumah belajar, yaitu bank soal. Di sini adalah fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Di sini tersedia akses soal latihan, ada ulangan, dan ada ujian yang kita bisa akses melalui alamat web berikut yaitu banksoal.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi di sini Bapak Ibu tersedia ya banyak begitu soal yang sudah Bapak Ibu mungkin banyak sudah gunakan. Kemudian Lab Maya. Nah, apa itu Lab Maya atau Laboratorium Maya? Merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jika Bapak Ibu sudah mengunjunginya, mungkin Bapak Ibu duta juga yang lain dan Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat bahwa di sini banyak fitur-fitur yang interaktif disediakan ya untuk laboratorium Maya ini. Di sini kita bisa melihat contohnya uji kandungan protein dalam makanan. Kita bisa memanfaatkan Lab Maya ini untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, tadi yang saya sampaikan itu fitur utama Bapak Ibu, jadi ada 4 fitur utamanya dan sekarang adalah fitur pendukungnya. Fitur pendukung dari portal rumah belajar yaitu peta budaya. Peta budaya adalah dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Nah, di sini bisa diakses oleh peserta didik maupun tenaga kependidikan dengan petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi kita tinggal masukkan, kita ingin mencari daerah mana nih, misalnya daerah Sumatera Barat, daerahnya Bu Sylvia ya. Nah, nanti akan tampil ciri khas atau sejarah dari Sumatera Barat seperti itu. Kemudian BSE yaitu buku sekolah elektronik merupakan fitur yang menyediakan berbagai buku pelajaran yang bisa diunduh setiap saat. Nah, di sini bisa digunakan juga sama Bapak Ibu ya oleh peserta didik dan guru tenaga kependidikan yang bisa diakses melalui bse.belajar.kemdikbud.go.id. Ini tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa banyak sekali mengakses buku sekolah elektronik di fitur ini. Kemudian fitur pendukung selanjutnya, jadi portal rumah belajar ini memiliki banyak sekali juga fitur pendukung ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah wahana jelajah angkasa. Nah, apalagi ini? Ini adalah fitur yang memberikan referensi tentang penjelajahan angkasa dengan berbagai keunikannya. Nah, ini ya Bapak Ibu tampilannya sangat warnanya sangat menarik sekali. Jadi membuat seseorang interest atau tertarik untuk masuk ke dalam fitur ini. Kemudian karya bahasa dan sastra. Beragam karya bahasa dan sastra dari seluruh Nusantara ini ada di fitur ini Bapak Ibu. Kita bisa menggunakannya. Contoh di sini adalah tampilan dari karya bahasa dan sastra ragam jejak sunyi tsunami. Nah, ini pembahasan tsunami seperti Bu Sunariah tadi ya. Bahwa tapi ini berupa antologi puisi Bapak Ibu semua. Oke. Ibu Rika mengingatkan 5 menit lagi. Oke, siap Bu Dona. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, tadi sudah ada 4 fiturnya. Yang kelima adalah PKB, yaitu pengembangan berkeprofesian berkelanjutan. Nah, di sini inilah kegiatan yang Bapak Ibu sekarang ikuti ya Bapak Ibu, pembatik pembelajaran berbasis TIK, yaitu tempat bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensinya dalam hal TIK ya Bapak Ibu. Di sini banyak sekali, tidak hanya tentang pembatik ya Bapak Ibu, tapi banyak juga sekali pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kemudian yang selanjutnya adalah EduGame. Di sini kita bisa bermain sambil belajar Bapak Ibu dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Ada permainan, banyak sekali permainan interaktif yang dimanfaatkan oleh siswa mau secara mandiri maupun bimbingan orang tua. Contohnya di sini Bapak Ibu ada unsur adventure, match game relasi fungsi, dan masih banyak yang lainnya. Silakan dieksplor Bapak Ibu ya. Kemudian blok pena berisi tulisan dari berbagai kalangan yang peduli sekali terhadap dunia pendidikan
pendidikan. Kita juga bisa berkontribusi Bapak Ibu mendaftar melalui blog pena. Dan ini tampilannya ya Bapak Ibu. Kemudian AR atau Augmented Reality adalah media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Dan saya lihat sudah banyak Bapak Ibu yang juga sudah menggunakan AR ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali 4 fitur utama dari portal rumah belajar dan di sini dipaparkan adalah 8 fitur pendukung dari portal rumah belajar, dan kami harapannya Bapak Ibu nanti untuk membuat video pembelajaran menggunakan pemanfaatan dari portal rumah belajar ini. Terima kasih ya Bu Dona atas kesempatannya. Saya akhiri Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share.